Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kajian kita seputar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita masih berada pada hikmah di antara hikmah-hikmah dari kisah Islamnya sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Yang pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan bagaimana dahulu Hamzah kemudian Umar radhiyallahu anhuma mereka masuk Islam. Maka sekarang kita akan sebutkan hikmah-hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menakdirkan keduanya masuk Islam. Kita sudah sebutkan bahwa sahabat Hamzah yang awalnya musyrik itu tidak berniat untuk masuk Islam pada awalnya. Akan tetapi beliau melihat bagaimana Abu Jahal itu menyakiti keponakannya. Dan beliau sebagai seorang paman, sebagai seorang yang memiliki kekerabatan, tergerak untuk membela keponakannya. Benar atau salah? Benar atau salah, pokoknya dibela. Dan ternyata hal ini menjadi pintu kebaikan bagi Hamzah itu sendiri. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sikap fanatisme keluarga pada diri Hamzah menjadi sebab kebaikan baginya. Padahal kita tahu bahwa orang-orang Quraisy itu, keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri itu, paman-pamannya itu mereka tidak mudah masuk Islam. Bahkan mereka yang pertama kali untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jal di mana Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Maksudnya apa? Kita tidak tahu hal yang ghaib. Maka bisa jadi pada hal-hal yang kita tidak sukai sekarang ini, maka Allah menghendaki di kemudian hari ada kebaikan yang banyak dalam hal apapun. Tidak terkecuali bagaimana Nabi SAW ternyata kemudian dibela oleh pamannya Hamzah dengan sebab yang sudah kita sebutkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua faedahnya bahwa disebutkan bahwa Hamzah ini awal masuk Islam disebabkan gara-gara kecemburuan tadi, fanatisme. Sampai akhirnya Allah lapangkan dada beliau untuk menerima Islam. Maka dalam hal ini tidaklah seseorang itu terhalang untuk masuk Islam atau untuk misalnya mengikuti kebaikan meskipun awalnya bukan karena niat yang benar. Enggak apa-apa. Tidak mengapa. Sebagaimana kata sahabat Anas ibn Malik, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya
Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Dahulu banyak orang itu masuk Islam, atau ada orang itu masuk Islam itu dia itu pengen cari dunia. Akan tetapi dalam perjalanannya akhirnya tidaklah dia melainkan menjadikan Islam itu yang lebih dia cintai ketimbang dunia itu sendiri. Maka sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qad yabtadi'u at-talibu lil ilmi yuridu bihil mubahah wa syaraf fid dunya. Bisa jadi seseorang itu awalnya belajar, awalnya ngaji, ikut pengajian, itu niatnya adalah untuk mubahah. Mubahah itu untuk gagah-gagahan. Wasyaraf untuk kemuliaan fid dunya. Fala yazadu bihi fahmul ilmi hatta yatabayyana annahu ala khata'in fi i'tiqadihi. Akan tetapi dalam perjalanannya dia belajar sampai dia faham ternyata dia salah selama ini. Fayatubu min dzalika, kemudian dia bertaubat. Wa yukhlisun niyata lillah, kemudian baru dia ikhlas. Fayantafi'u bidzalika wa yuhsinu haluhu wa yahsunu haluhu, maka dia pun mendapatkan manfaat dan semakin baiklah keadaannya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, kunna natlubul ilma lid-dunya fajarrana ilal akhirah. Dahulu, kata Al-Hasan, ini Al-Hasan jujur, Al-Hasan Al-Basri salah seorang dari tabi'in. Dahulu kami itu awal-awal menuntut ilmu, maksudnya awal-awal ngaji, pengajian, itu karena dunia, nggak enak. Demikian juga karena misalnya ada keuntungan duniawi. Awalnya begitu. Fajarrana ilal akhirah. Ternyata ilmu syar'i ini, pengajian, ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang kami dengar menggiring kami, menuntun kami kepada akhirat. Itu ulama salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, ya, mengutip dari Habib bin Ubay. Beliau mengatakan, talabna hadzal amra wa laisa lana fihi niyatun tsumma ja'at an-niyatu ba'du. Kami dahulu menuntut ilmu syar'i seperti ini, itu kita enggak punya niat waktu itu. Kemudian niat itu baru datang belakangan. Maka tidak mengapa, ya. Seseorang itu cobalah dengerin dulu. Ya, atau misalnya dia datang untuk pengen tahu enggak apa-apa, ya. Itu salah satu dari tanda kebaikan. Meskipun awalnya datang itu misalnya karena diajak enggak enak ya. Enggak enak karena udah bolak-balik diajak, atau misalnya karena penasaran pengen dengerin. Tidak mengapa, ya. Dan jangan kita misalnya membatasi, misalnya ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita pengen umpamanya ya ikut dengerin pengajian apa sih itu. Terus kita katakan, "Oh, jangan. Kamu kalau ngaji harus ikhlas." Udah ngerti belum ikhlas? Ya, enggak apa-apa, biarin saja. Ya, ketika seseorang itu nanti dia mendengar satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, kelak dia akan berpikir dan akan mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Yang ketiga, bahwasanya al-asabiyatul qabaliyatu laisat mamqutatan daiman. Yang namanya fanatisme keluarga itu tidaklah selalu tercela. Kenapa? Apabila hal tersebut diarahkan untuk membela agama atau untuk meninggikan kalimat Allah serta mengenyahkan kezaliman, maka ini hal yang baik. Dan sudah kita sebutkan di awal-awal pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dipilihnya Jazirah Arab, ya, sebagai tempat turunnya risalah kenabian. Hikmahnya apa? Sudah kita sebutkan, yaitu kuatnya yang namanya fanatisme kekeluargaan. Loh, kenapa seperti itu? Ya karena fanatisme inilah
yang akan mendorong seseorang itu untuk tidak mencelakai Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi alaihi salatu wassalam itu dari bangsa Quraisy. Nabi itu sukunya suku Quraisy, keturunannya Bani Hashim. Sebuah keluarga yang terpandang dan terhormat di Mekah ketika itu. Ketika beliau berdakwah banyak musuhnya. Akan tetapi musuh-musuhnya itu tidak terkecuali Abu Jahal itu masih berpikir kalau misalnya ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wah, ini karena keluarganya ini keluarga yang kuat di Mekah ini, ya. Keluarga Bani Hashim. Ini satu. Demikian juga yang kedua, ya, kisah Islamnya Hamzah ini. Ini menjadikan bagaimana terkadang fanatisme kekeluargaan itu menggiring kepada kebaikan, ya. Terkadang. Demikian juga nanti akan datang kisah bagaimana para pemuka kaum Quraisy itu mereka akhirnya memboikot seluruh Bani Hashim. Gara-gara Bani Hashim tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Padahal di kalangan Bani Hashim juga ada yang musyrik, sama agamanya, sama musyrik. Cuman karena apa? Ini keluarga kita ini harus dijaga. Kami tidak akan menyerahkan Muhammad kepada kalian. Mau ditukar sama siapa enggak mau. Akhirnya apa? Mereka rela untuk diboikot semuanya, yang musyrik juga, yang muslim juga. Atas nama apa? Atas nama kekeluargaan. Fanatismenya begitu kuat, ya. Maka dengan sebab inilah dahulu Nabi, misalnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Syuaib ketika berdakwah kepada penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib itu mengingkari, nggak mau beriman, bahkan mengancam Nabi Syuaib. Akan tetapi yang menarik adalah ancamannya apa? Kata kaumnya, Allah abadikan di dalam surat Hud, walaula rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Wahai Syuaib, kami ini gerah dengan dakwahmu. Kalau bukan karena keluargamu yang kuat itu, kalau bukan karena kamu punya keluarga yang kuat, kabilahmu, la rajamnak, niscaya kami sudah merajam kamu. Nah ini, ya, karena mereka tahu bahwasanya apa, kaumnya tidak akan tinggal terima kalau tidak akan tinggal diam ketika Nabi Syuaib itu diapa-apakan. Ya, meskipun Nabi Syuaib itu apa? Ya, yang mengikut juga sedikit, tapi karena saking kuatnya fanatisme. Nah, yang keempat, di dalam kisah ini terkandung keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab keberkahan perbuatan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan pintu hati Hamzah dan Allah hidayahi ke dalam Islam. Itu karena membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membela Nabi itu berkah, ya. Membela Nabi berkah. Sekarang Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita membela beliau? Ya. Membela beliau adalah dengan kita seperti ini. Kita mengenal beliau. Kita mengenalkan beliau, mengenalkan kepada siapa? Ya kepada keluarga kita. Kita misalnya membacakan kisah beliau alaihi salatu wasallam. Kita mempelajari bagaimana budi pekerti, bagaimana sikap, bagaimana ajaran beliau, itu berkah. Itu namanya ngalap berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngalap berkah yang dibenarkan. Ya. Jadi namanya ngalap berkah itu atau mencari berkah itu ya seperti ini. Sungguh kalau misalnya hari ini kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengenalkan kepada anak-anak kita kisah Nabi,
maka kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana keberkahan itu akan menghampiri diri kita dan keluarga kita. Jadi tidak cukup hanya sekedar misalnya mengenalkan namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah di kota Mekah. Ya sudah. Tanpa kemudian mengenalkan bagaimana dahulu Nabi. Ya. Kok bisa Nabi itu kemudian misalnya dimusuhi? Nah, padahal Nabi kan baik. Al-Amin kok dimusuhi? Nah, itu yang menarik. Ya, untuk kita gali. Jadi tidak sekedar Tidak sekedar misalnya membacakan kisah-kisah ya. Atau membacakan hal-hal yang orang sendiri kadang nggak ngerti apa yang dia baca. Baca kitab Al-Barzanji. Kadang yang baca juga nggak ngerti atau yang dengar nggak ngerti isinya apa. Itu isinya sejarah. Tapi nggak diterjemahin dan tidak diambil saripatinya. Sehingga orang kadang baca tapi nggak ngerti hakikatnya apa toh. Ya, mencintai Nabi itu seperti apa. Yang kelima, di dalam kisah Laila bintu Abi Hathmah, istrinya Amir ibnu Rabi'ah. Ya, Laila bintu Abi Hathmah itu adalah seorang wanita yang termasuk awal-awal hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya Amir bin Rabi'ah. Ketika Ketika hendak hijrah, Umar itu ya tiba-tiba ada dan bertanya, kalian mau kemana? Kata Laila, kami mau hijrah, pergi meninggalkan kampung ini, negeri ini. Ya, karena kalian menyakiti kami dan kalian menyiksa kami di negeri ini. Kemudian apa kata Umar? Sahabakumullah atau sahibakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Sebuah ungkapan yang tidak pernah diperkirakan oleh Laila akan muncul dari mulut seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu dia masih musyrik, ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah, yaitu adamul ya'si min imani syakhsin minan nas. Jangan berputus asa dari keimanan seseorang. Ya. Hanya gara-gara dia begitu memusuhi atau dia begitu membenci Islam itu. Atau gara-gara misalnya wuku'ihi fil ma'asi, atau hanya gara-gara dia itu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, bergelimang dosa dan maksiat. Maka jangan kita berputus asa dari iman atau Islamnya atau baiknya seseorang. Kenapa? Umar bin Khattab itu kurang kejam apa? Ketika di masa jahiliyah. Beliau adalah orang yang syadidal idza'i lil muslimin. Beliau adalah orang yang paling di antara yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Jadi jangan kita bayangkan Umar itu apa? Nyantai, terus nunggu dapat hidayah. Enggak. Umar itu ya duet dengan Abu Jahal. Apa? Menyiksa kaum muslimin, menakut-nakuti. Ya, bahkan yang sampai geram dan ingin membunuh, nekat itu. Umar nekat pengen membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Umar. Abu Jahal aja enggak sampai seperti itunya. Yang akhirnya malah Umar itu Allah berikan hidayah. Itu niatnya awalnya pengen mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen dieksekusi, katanya begitu. Ya. Akan tetapi ya, Umar yang notabene suaminya Laila itu mengomentari orang namanya Umar itu enggak bakal masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Enggak mungkin keledai masuk Islam. Maksudnya angel. Orang kayak gitu susah udah masuk Islam. Ini kata siapa? Amir ibnu Rabi'ah. Tapi apakah demikian? Ternyata Allah telah tetapkan Umar mendapatkan hidayah. Bahkan enggak sekedar itu. Umar itu masuk Islam tahun ke-6 kenabian, tetapi menjadi sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar. Jadi melewati sahabat-sahabat yang lain dari si ilmu dan keutamaan. Ya.
itu Umar radhiyallahu anhu. Nah, itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak tahu hari ini ya mereka atau siapapun orang yang begitu kejam, begitu memusuhi Islam dan kaum muslimin, kita nggak tahu. Bisa jadi di lain hari, esok hari ya, dia akan bertaubat dan menjadi orang yang begitu getol membela Islam. Bisa jadi seperti itu. Maka jangan kita berputus asa ya. Yang keenam, pelajaran yang keenam, disyariatkannya untuk mendoakan hidayah bagi mereka kaum non muslim, li ghairil muslimin, orang-orang yang bukan Islam. Terlebih apabila orang tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh ya dan juga faedah bagi kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dalam hal ini, di mana beliau berdoa agar Allah memberikan hidayah salah satu dari dua orang yang Allah lebih cintai, antara Amr bin Hisham alias Abu Jahal dengan Umar ibnul Khattab, yang ternyata Allah pilih siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ya. Maka boleh kita mendoakan hidayah kepada orang-orang kafir, orang-orang muslim. Boleh ya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada fulan atau fulanah, atau berikanlah hidayah kepada orang tua saya. Kalau misalnya orang tuanya itu belum masuk Islam, atau kepada keluarganya, atau kepada anaknya misalnya. Ya, misalnya bisa jadi. Ya, dan itu cobaan yang besar. Ketika seseorang itu Allah coba anaknya itu tidak sama seperti dia. Kalau cuma tidak sama profesinya nggak apa-apa. Tidak sama umpamanya ukuran rumahnya atau kompleknya atau misalnya ya, tongkrongannya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nggak sama agamanya, maka kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berharap sekali anaknya itu masih bisa diampuni setelah anaknya mati. Kenapa? Ya itulah bapak, itulah orang tua. Maka kita jangan berputus asa dari mendoakan mereka orang-orang kafir untuk masuk Islam. Doakan hidayah ya, yang boleh itu. Kalau mendoakan supaya diampuni bagaimana? Enggak boleh. Kalau sudah meninggal, maka tidak ada doa untuk mereka. Tidak ada doa untuk mereka. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Janganlah engkau mendoakan salah seorang pun dari mereka. Nah, poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-7. Bahwa dari peristiwa ini kita bisa mengambil faedah. Permusuhan terhadap orang kafir ya, itu bukanlah karena faktor pribadi, akan tetapi karena keyakinan yang dia miliki, yaitu keyakinan yang batil ya. Maka kita tidak membenci karena pribadinya, tetapi karena din, karena agamanya ya, karena agamanya. Buktinya ya, kita mendoakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Ini harus kita perhatikan bahwa kalau seseorang kafir, non muslim, dia kemudian masuk Islam, maka langsung saat itu juga dia adalah salah satu dari saudara kita. Kita mencintainya karena dia seorang muslim ataupun muslimah, saudara kita ya. Dan sebaliknya, ketika seseorang waliyadzubillah dia meninggalkan Islam ini, maka saat itu juga dia bukan saudara kita. Meskipun masih saudara senasab, iya nasab ada, tapi tidak ada lagi hubungan saudara dalam arti ukhuwah
imaniyah Islamiyah, nggak ada. Tidak ada kecintaan kecuali sebatas kecintaan yang sifatnya itu ya sesama manusia atau misalnya kepada orang tua, tidak lebih daripada itu ya, kecintaan manusiawi. Akan tetapi yang ada adalah kita tidak membenarkan dan tidak merestui perbuatan yang tersebut dari meninggalkan agama ini. Yang kedelapan, disyariatkannya untuk ighadatil kafiri, untuk membuat jengkel orang-orang kafir dan juga menjadikan mereka bersedih, tetapi dengan catatan, bukan dengan menzalimi ya, bukan dengan menzalimi. Jadi ya, membuat jengkel orang-orang kafir karena agama itu hal yang disyariatkan. Seperti apa? Seperti yang dilakukan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu begitu masuk Islam, di antara yang beliau lakukan adalah beliau bersegera untuk sholat di samping Ka'bah. Sampai akhirnya hal itu membuat orang-orang Quraisy itu sedih dan juga mereka merasa kehilangan. Ya. Demikian juga disebutkan di dalam beberapa kitab sirah, Umar ibn Khattab itu menemui atau mendatangi rumah Abu Jahal. Mendatangi rumah Abu Jahal dengan mengetok, kemudian ya, ketika dibuka mengkabarkan bahwa saya sudah masuk agamanya Muhammad. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Maka hal itu benar-benar membuat shock seorang Abu Jahal. Abu Jahal terperangah, speechless. Dia hanya bisa membanting pintunya dan kesal. Maka ya, ini salah satu dari hal yang mendatangkan pahala. Allah mengatakan, wala yata'una mauti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dan tidaklah mereka menginjak satu wilayah yang membuat orang-orang kafir itu marah, dan tidaklah mereka mendapatkan atau mengalahkan musuh ya, melainkan hal tersebut akan ditetapkan bagi mereka amal soleh. Jadi ya, disyariatkan kita membuat jengkel orang-orang kafir, bukan menzalimi. Seperti apa membuat jengkel orang kafir itu? Kita kaum muslimin, kalau kita misalnya sholat umpamanya sholat Id, sholat itu tuh disyariatkan atau apa? Sebenarnya berkumpul dalam jumlah besar, ya, jadi tidak terpecah-pecah begitu. Satu, umpamanya nih, satu citra kita bayangkan kalau sholat Id kaum muslimin, ya, imamnya kaum muslimin, maksudnya imamnya kaum muslimin itu, ya. Kita tidak memandang atau membedakan, wah ini imamnya, ini imam, enggak. Tetapi untuk sebuah apa? Sebuah syiar yang lebih besar. Maka kita bisa bayangkan kira-kira bagaimana kejengkelan orang-orang kafir. Wah, orang Islam. Tapi kalau misalnya umpamanya yang masjid ini bikin sendiri, masjid itu bikin sendiri, sedikit ya kan. Tapi kalau misalnya satu, seperti apa syiarnya? Ya, kita lihat misalnya bulan Ramadan atau bulan-bulan yang Idul Adha, ya, kita tahu di antara yang disyaratkan dikorbankan apa? Unta, sapi, kambing, ya, dan yang segolongan dengannya, entah domba kan. Maka ketika seseorang itu berkorban dengan sapi, kita tahu sapi kan, sapi itu bagi sebagian orang itu apa? Wah, ini hewan yang dianggap sebagai Tuhan, ya. Maka kalau kita mampu nih, kita cari sapi yang paling besar, yang paling mahal, kita korbankan. Kalau kita sisipkan niat untuk bikin jengkel itu orang-orang kafir, itu dapat amal soleh selain kurban, ya. Kenapa? Karena termasuk hal yang disyaratkan membuat orang-orang kafir itu jengkel.
karena agama, bukan dengan menzalimi. Oh, besok berarti kalau ada tetangga orang kita orang kafir, kita parkir depan rumahnya, set sampai dia nggak bisa keluar. Wah, nanti viral nanti, Pak. Viral nanti. Ya. Atau misalnya kita umpamanya ngisengin atau ngusilin. Nah, ini nggak boleh, ini zalim. Ini zalim namanya. Ini malah dapat dosa. Ya. Poin yang ke-9. Kita mengetahui keutamaan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, khususnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Umar ini secara khusus disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan mazilna a'izzatan munzu aslama Umar. Kita kaum muslimin itu ya senantiasa mulia semenjak Islamnya Umar. Semenjak Islamnya Umar. Jadi Islamnya Umar itu, keislamannya Umar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Kenapa? Karena ini mengubah konstelasi kekuatan ketika itu. Kaum muslimin yang tadinya sholatnya itu sembunyi-sembunyi, begitu Umar masuk Islam, ayo kita sholat terang-terangan aja di depan Ka'bah. Enggak ada yang berani ganggu, udah gitu. Dan memang benar, orang kafir cuma nonton, itu cuma ngeliatin. Itulah Umar. Sementara sebelumnya ada sahabat-sahabat masuk Islam itu mereka semuanya masih sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena saking kuatnya gangguan orang-orang Quraisy. Begitu Umar masuk berubah, ya. Poin yang ke-10. Awal mula Islamnya Umar adalah mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ini memberikan kita faedah bahwa Al-Qur'an itu benar-benar memiliki pengaruh yang kuat kepada hati. Pengaruhnya kuat Al-Qur'an itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan beliau ketika masuk Islam atau awal masuk Islam itu beliau ingin baca apa yang dibaca adiknya. Ya, dari apa? Lembaran-lembaran. Karena Al-Qur'an itu awal-awal kan ditulis. Dapat ayat, kemudian apa? Nabi memerintahkan untuk ditulis. Kalau hadis Nabi enggak ditulis, dihafal. Kalau Al-Qur'an ditulis dan dihafal, ditulis. Maka di antara yang ditulis adalah surat Thaha itu. Ketika kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ingin baca, sama adanya enggak boleh. Ya, maka adanya bilang kamu mandi dulu baru boleh. Ketika mandi kemudian dia selesai, kemudian dia baca, dia membaca apa? Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk bikin kamu susah. Jadi Al-Qur'an itu bukan bikin hidup orang jadi susah, bukan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Qur'an itu peringatan bagi orang yang mau takut kepada Allah. Maka Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ya dengan objektivitas, dengan kecerdasan dan sebelumnya taufik dari Allah mengatakan, ini bagus sekali. Ya, bagus. Ya. Saya pengen bertemu dengan Muhammad. Nah, ini. Jadi awal mulanya adalah apa? Karena terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'an. Oleh karenanya kata beliau, kata Syekh di sini, ala du'ati ila Allah wal khutabai an yuwallu hadzal janiba ahammiyatah. Hendaknya para dai, para khatib, para penceramah dan kita semuanya yang mengajak kepada kebaikan jangan mengabaikan sisi ini. Ini sisi penting. Itu apa? Masalah Al-Qur'an. Janganlah mereka mengosongkan khutbah nasihat mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Bahkan jangan hanya membawakan ungkapan-ungkapan nasihat tanpa membawakan ayat. Dan kita tahu bahwasanya membaca ayat Al-Qur'an itu termasuk rukun khutbah. Ya, di antara rukun khutbah Jumat maupun khutbah Id itu adalah harus baca ayat Al-Qur'an. Ya. Dan kita bisa merasakan bagaimana pengaruh Al-Qur'an itu begitu kuat kalau kita mendengar, apalagi ketika seseorang itu merenungkannya, ya, merenungkan maknanya, tahu.
Itulah yang membuat Umar ibn Khattab itu tertarik. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita mencukupkan yang penting dengerin Al-Quran. Wah, ini suaranya enak ini. Ini kayaknya nahawan ini. Atau yang ini, wah kayaknya rost. Atau misalnya ini iramanya irama bayati. Jangan, bukan itu yang dicari. Tetapi yang dicari adalah peringatannya. Al-Quran itu tadzkiratun liman yakhsha, peringatan bagi orang-orang yang pengen takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Al-Quran dengan maknanya. Maka ya, di antara usaha orang kafir hari ini adalah menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari Al-Quran. Belum lama ini ada seseorang, beliau asli dari NTT. Ya, kita tahu di sana mayoritas adalah Nasara. Ya, beliau ngambil S2 dan diskusi karena kebetulan tentang masalah Al-Quran itu tesisnya itu. Ya, nah beliau cerita di daerah saya itu Ustaz, itu kita digalakkan untuk namanya lomba MTQ atau semisalnya, lomba baca Al-Quran, bagus-bagusan suaranya. Bahkan panitia itu mereka yang pegang, orang kafir itu panitianya, ketua panitianya. Nah, tetapi kalau untuk misalnya pendalaman isi Al-Quran, contohnya Al-Fatihah saja, isinya Al-Fatihah, jangan usah. Pokoknya Al-Quran itu dijadikan sebagai ajang untuk perlombaan saja, suaranya siapa yang paling panjang nafasnya, yang paling bagus ini cengkok-cengkoknya gitu, udah cukup. Maka ya saya katakan itulah ya, itu metode mereka menjauhkan kaum muslimin dari hakikat Islam. Islam itu ya, pegangan kita kaum muslimin Al-Quran. Apakah Al-Quran cuma dibaca saja tanpa diajarkan atau difahami sebelumnya? Enggak. Kita tahu misalnya surat Al-Fatihah itu isinya apa? Luar biasa tuh kalau dikupas itu. Luar biasa. Orang akan terhenyak kalau dikupas. Misalnya kita sebut saja misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu kan semua kaum muslimin hafal. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami nyembah kepadamu saja, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Lihat ya, kita kaum muslimin itu kita tidak menyembah siapapun, tidak menyembah Nabi Muhammad SAW, enggak. Kita tidak menyembah Nabi di antara Nabi-Nabi Allah, enggak. Kita nyembah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini garis pembatas, garis pembeda nih orang Islam tuh gini, nyembahnya Allah saja. Coba tuh Al-Fatihah. Ya, itu Al-Fatihah. Nah, sementara ya, dakwah yang didengung-dengungkan, ya kata beliau asli orang sana. Ngambil S2 di Ibnul Khaldun. Dakwah ini dengung-dengungkan adalah kita ini sama semuanya. Kita nyembah Tuhan yang sama. Situ nyembah ya Tuhan kalian, kita nyembah Tuhan juga, Tuhan Allah sama. Jadi tidak usahlah kita saling beda-beda, saling ini saling itu, enggak usah. Maka kita jawab ya bahwa di Al-Quran itu enggak cuma satu ayat, berayat-ayat yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam atau innallaha tsalitsu tsalatsa, dan yang semakna dengannya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Itu di mana itu? Al-Quran itu yang bilang, Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Coba kalau kaum muslimin buka itu, mempelajari itu, agak apa kira-kira yang akan terjadi? Ya pasti mereka akan akan runtuh dakwahnya. Dari apa? Dari dasarnya, dari kita pegang Al-Quran. Makanya mereka ya kata beliau itu ya, di sana itu pokoknya cuma
suara aja yang dicari. Mempelajari isi, jangan, nggak usah lah, Al-Quran bukan untuk dipelajari. Yang penting isinya. Nah ini, ya. Maka kita penting untuk memberikan porsi dan perhatian betul kepada Al-Quran. Nggak cuman bacanya, nggak, tapi juga mempelajari kandungannya dan juga mengamalkannya serta mendakwahkannya. Ini adzan, ya, valid ini adzannya. Biasanya kan masjid ada alarm, ya. 7:08. Oh ya, ini kalau jam Google kayaknya masih 2 menit lagi ya. Ya kan, makanya tadi nanya dulu valid apa enggak ini. Baik. Poin yang terakhir. Ya, poin terakhir. Pas ini. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau langsung menuju ke, atau ingin masuk Islam, beliau menuju ke rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan ketika mereka tahu yang datang adalah Umar, Umar, maka para sahabat ketakutan. Ya, menunjukkan bagaimana Umar itu memang ya sosok yang benar-benar disegani sebelum Islam maupun setelah Islam. Kemudian sampai akhirnya Umar mengumumkan atau menyampaikan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, ketika itu para sahabat langsung bertakbir. Ya, bertakbir ketika melihat pemandangan yang begitu menggembirakan dan menakjubkan itu. Nah, apa yang bisa diambil? Yang bisa diambil adalah kita sebagai seorang muslim itu, kita kalau melihat hal-hal yang menakjubkan, menggembirakan, maka kita bertakbir atau mengucap Allahu Akbar atau Alhamdulillah. Bukan at-tasfiqu, bukan bertepuk tangan. Sebagaimana dilakukan sebagian orang hanya gara-gara mereka ikut-ikutan, ya. Jadi di antara adab-adab Islami ketika mendapati hal-hal yang menakjubkan adalah dengan mengucap zikir. Zikirnya apa? Takbir ataupun tasbih ataupun tahmid, tergantung momennya, ya. Maka adab-adab atau kebiasaan orang-orang bukan Islam dari apa? Dari tepuk tangan, atau misalnya sampai apa? Nah, kayak ini. Itu apa? Hal-hal yang harus ya kita jauhi dan jauhkan dari anak-anak kita, ya. Kita jauhi dan jauhkan dari anak-anak kita. Ini adalah kesimpulan dari hikmah peristiwa Islamnya Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma, ya, yang memberikan banyak faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa senantiasa berdakwah dan juga tidak berputus asa dari keislaman ataupun kebaikan Islamnya seseorang, ya. Yang sekarang ini mungkin kita lihat sebagian ada orang yang kita harapkan dia masuk Islam tapi belum, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu seputar pemboikotan total. Pemboikotan total orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan juga Bani Hashim gara-gara mereka membela Nabi. Dan ini berlangsung kurang lebih sekitar 3 tahun. Seperti apa kejadiannya? Tetap stay tune biiznillah pada kajian ini insyaallah taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.